Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NIM 200106119. Di sini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup Rasulullah dan perjuangannya. Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Muhammad sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa nabi dan rasul sebelumnya. Peristiwa yang mengiringi kelahiran Rasulullah SAW adalah yang pertama, hancurnya pasukan gajah. Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena saat itu Abraha membawa pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Abraha adalah penguasa di Yaman. Yang kedua, cahaya terang. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, cahaya terang menyinari seisi rumah tempat beliau dilahirkan. Yang ketiga, padamnya api Majusi. Sebelum Rasulullah lahir, masyarakat Majusi menyembah api dan menganggap api itu sebagai Tuhan. Tapi api itu tidak pernah padam selama beratus-ratusan tahun. Namun saat baginda Nabi lahir, api itu seketika padam. Yang keempat, robohnya tiang-tiang istana Kaisar. Imam Baihaqi juga meriwayatkan tentang robohnya tiang-tiang istana Kaisar, juga beberapa gereja dan biara yang runtuh. Yang kelima, Ka'bah bergetar dan berhala jatuh. Patung-patung berhala yang ada di dalam Ka'bah tiba-tiba jatuh tersungkur dari tempatnya dalam bentuk bersujud kepada Allah. Ka'bah sempat bergetar 3 hari berturut-turut dan ada suara di dalam Ka'bah. Yang keenam, jin tidak bisa mencuri berita. Sebelum kelahiran baginda Nabi, para jin leluasa mencuri berita gaib dari langit untuk disampaikan kepada para tukang sihir. Ketika kelahiran Nabi Muhammad, mereka tidak bisa lagi mencuri dengan berita gaib dari langit. Mereka akan menjumpai panah api yang akan membunuh mereka. Yang ketujuh, bintang besar bercahaya. Bintang besar bercahaya yang seolah berlensa tepat pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika baginda Nabi lahir, itu pun bergerak dan berpindah dari tempat asalnya. Yang kedelapan, pohon kurma kering kembali berbuah. Ketika baginda Nabi lahir, pohon kurma kering dan layu menjadi segar, berdaun dan berbuah. Yang terakhir, mata air kering memancar kembali. Ketika mata air yang sudah lama kering, namun kembali memancarkan air dengan derasnya. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan nabi paling akhir yang diutus Allah untuk menuntun umat di dunia, di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi penutup yang tidak ada lagi nabi setelahnya yang menjadi utusan Allah. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu yang luar biasa dari Allah SWT. Namun kali ini Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Nabi Muhammad untuk membaca kitab suci Al-Quran agar terang dalam menjalani kehidupan. Gua Hira merupakan tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 pada hari Senin 17 Ramadan 13 atau 6 Agustus 610 Masehi pada usia beliau yang menginjak 40 tahun dan diangkat menjadi nabi. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Haritsah, Umum Aiman, Ali bin Abu Talib dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Resistensi yang dilakukan oleh kafir Quraisy yang menolak dengan memusuhi Rasulullah. Memboikotan, yang kedua, melakukan ancaman menggunakan rayuan, menggunakan tindakan kekerasan, melontarkan fitnah kepada Rasulullah SAW, mengancam memerangi Rasulullah SAW, dan Abu Talib melakukan intimidasi terhadap keluarga Rasulullah. Alasan penolakan kafir Quraisy atas ajaran Nabi Muhammad SAW, yang pertama, faktor politik atau persaingan
pengaruh dan kekuasaan. Yang kedua, faktor sosial atau persamaan hak. Yang ketiga, faktor kepercayaan atau takut dibangkitkan. Yang keempat, faktor ekonomi atau yang disebut taklid buta terhadap ajaran nenek moyang. Pada periode Madinah, hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad memutuskan untuk bermigrasi ke Madinah bersama para pengikutnya yang setia. Keputusan tersebut diambil setelah ada jaminan dari penduduk Yathrib atau suku Aus dan suku Khazraj untuk melindungi Nabi dan pengikutnya melalui perjanjian Aqabah. Upaya mewujudkan Islamic Society Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama membangun masjid sebagai sarana ibadah, belajar dan konsolidasi politik. Yang kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, membuat perjanjian atau piagam Madinah. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidup Rasulullah yaitu yang selanjutnya yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj juga termasuk perjalanan penting dari kisah Nabi Muhammad yang bermakna dan mempunyai pesan mendalam. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah peristiwa wafatnya utusan Allah paling akhir ini. Nabi Muhammad menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah melewati penyakitnya, Nabi Muhammad dikabarkan meninggal dunia. Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak lelah mengajarkan kebaikan dalam perjalanan kehidupan. Peristiwa ini akan selalu dikenang umat muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah dari perjalanan seseorang yang memiliki segala sifat baik dan kemuliaan. Sekian cerita dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.